memang sudah ada tempatnya untuk lekaran bareng juga gitu kan, biasa tempatnya. Itu di pinggir jalan apa gimana? Di pinggir jalan Kang. Jadi tempat itu memang ada tempat amben-ambenan untuk tidur-tiduran gitu lah. Kebetulan di situ sudah ada. Tepatnya di sebelah jembatan Sasak Mayit kalau orang bilang. Orang bilang sini gitu, Sasak Mayit. Setelah sampai tempat itu, sepeda dan dagangan saya itu saya parkirkan, saya tempatkan supaya aman. Karena saya sudah kecapean, benar-benar kecapean. Jadi istirahat, duduk sambil rokokan lah, ngelinting saya dulu sambil bawa tembakau lintingan gitu. Sambil ngerokok, sambil rebahan, mungkin saking nggak kuatnya karena kecapean saya, ditambah silir-silir angin, jadi saya ketiduran Kang di tempat itu. Ya wes, langsung aja tidur. Lah di saat tidur itu, aku itu sempat bermimpi Kang. Kalau aku itu disuruh ngambil sesuatu di bawah jembatan itu Kak. Kurang lebih begini katanya. Pak, Bapak, kalau kepingin usaha Bapak sukses, tolong ambil saya di bawah jembatan ini Pak. Selamat malam, Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Setiap manusia pasti mempunyai sebuah masalah. Semoga saja di malam hari ini, masalah kita semua dipermudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya Sobat, di waktu celah-celah istirahat ini, kita akan sajikan sebuah cerita dari salah seorang narasumber yang bernama Pak Parman, di mana beliau dulunya pernah kaya di masanya. Semoga kisah ini bisa menjadi hikmah bagi para penonton semua. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Pak Parman. Waalaikumsalam Kang Odeng. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Katanya Pak Parman ini dulunya pernah mempunyai kisah begitu mistis ya. Iya Kang. Yang susah dilupakan. Iya. Dan Pak Parman WA ke admin kita, katanya mau diupdatekan ke channel kita. Iya. Itu kalau bisa diceritakan mulai awal Pak Parman, itu gimana awal ceritanya dan tahun berapa dulu Pak? Jadi gini ceritanya Kang Teng. Awal kisahnya begini Kang Teng. Kurang lebihnya ya 10 atau 11 tahun yang lalu. Itu kan saya pedagang kerupuk atau pengecer kerupuk kemasan gitulah, yang biasa saya pasarkan ke warung-warung kecil atau warung-warung makan gitu Kang. Yang mana kerupuk itu tadi saya dapatkan kulaan Kang dari pasar yang masih berupa bahan mentah. Lah nanti dari rumah saya proses bersama istri saya. Jadi mulai subuh itu saya goreng Kang, dan istri saya yang masih gitu ke dalam kantong plastik kecil-kecil gitu. Ya tidak banyak sih Kang dalam memproses kerupuknya itu. Berarti Pak Parman dulu ini saudagar lah ya, saudagar kerupuk lah. Iya, yes, pedagang kecil-kecilan gitu kan. Yes, ukurannya pokoknya setiap masa itu dalam 1 hari harus bisa habis gitu kan.
Di samping kerja dagang juga itu saya juga nyambi di sawah, Kang. Kalau orang sini tuh bilang suruh ngedok atau nggarap gitu loh, Kang. Tani buruh lah. Tani buruh supaya untuk dapat nambah penghasilan saya gitu. Jadi kalau saya ngecer kerupuk itu, Kang, nggak hanya satu wilayah aja, tetap saya rencanakan semua itu. Misalkan hari Senin ke daerah utara, hari Selasa ke daerah barat, hari Rabunya ke daerah selatan, hari Kamisnya ke timur gitu kan. Kalau hari Jumat memang saya khususkan libur gitu. Kurang lebih begitu terus Kang rutenya. Ya kalau dipikir-pikir sih ya ada nikmatnya lah. Kerja soalnya setiap hari itu ganti-ganti suasana gitu. Cuma pada waktu itu saat saya keliling itu, waktu ngecer kerupuk ke daerah selatan itu, Kang, ada hal-hal aneh memang yang sedikit terjadi pada saya, Kang, waktu itu. Entah karena kesepian, kecapean atau kurang tidur. Jadi saya itu niatkan istirahat, Kang, dulu. Di tempat yang biasa saya khususkan untuk istirahat memang di sana. Memang tempatnya itu agak rindang, di bawah pohon asam yang besar gitu. Memang sudah ada tempatnya untuk lekaran bareng juga gitu, kan, biasa tempatnya. Itu di pinggir jalan apa gimana? Di pinggir jalan, Kang. Jadi tempat itu memang ada tempat amben-ambenan untuk tidur-tiduran gitu lah. Kebetulan di situ sudah ada. Tepatnya di sebelah jembatan Sasak Mayit kalau orang bilang. Orang bilang sini gitu, Sasak Mayit. Setelah sampai tempat itu, sepeda dan dagangan saya itu saya parkirkan, Kang. Saya tempatkan supaya aman. Karena saya sudah kecapean, benar-benar kecapean. Jadi istirahat, duduk sambil rokokan lah, ngelinting saya, Kang, dulu sambil bawa tembakau lintingan gitu. Sambil ngerokok, sambil rebahan, mungkin saking nggak kuatnya karena kecapean saya, ditambah silir-silir angin, jadi saya ketiduran, Kang, di tempat itu. Ya wes, langsung aja tidur. Lah di saat tidur itu, aku itu sempat bermimpi, Kang. Kalau aku itu disuruh ngambil sesuatu di bawah jembatan itu, Kak. Kurang lebih begini katanya. Pak, Bapak, kalau kepingin usaha Bapak sukses, tolong ambil saya di bawah jembatan ini, Pak. Kayak setengah sadar sih, Kang, bicara dalam mimpi itu. Akhirnya saya pun terbangun dan sambil mikir aja, lah iya kok ada mimpi kayak gitu, dan jelas sekali kok, Kang, suaranya kayak dibisikin gitu loh, dibisikin di telinga gitu loh, Kang, suaranya itu kayak masih suara anak-anak lah, mirip suara anak perempuan membisikin. Itu berarti Pak Parman itu istirahatnya di sebelah jembatan. Di sebelah jembatan itu ada pohon asam, iya, iya, Kang. Jadi ya setelah benar-benar sadar waktu itu, benar-benar sadar, akhirnya saya bangun dan nggak mikir mimpi yang kayak gitu. Tak pikir itu bunganya orang tidur aja. Jadi langsung nggak kepikiran lagi dengan mimpi-mimpi itu. Cuma, Kang, kejadian itu nggak cukup sampai di situ, bahkan berulang-ulang.
2 sampai 3 kali di tempat yang sama gitu Kang. Itu setiap siang. Ya siang, pokoknya waktu saya keliling ke daerah selatan, tepatnya di Jembatan Mayat itu, kan saya sering istirahat di situ Kang. Tempatnya memang enak, rindang. Ya sering mimpi di situ, bahkan sampai 2 sampai 3 kali. Lah saya sedang istirahat di situ dengan suara bisikan yang sama, hingga dengan pikiran yang agak takut lah ya. Akhirnya saya beranikan diri untuk nurunin jembatan itu. Ya sungainya memang agak lebar sih Kang. Di waktu aliran airnya ya kalau musim kemarau ya kecil, cuma batu-batu padasnya itu kelihatan. Tapi kalau penghujan ya bisa meluap airnya itu Kang. Cuma yang bikin bingung itu loh, saya itu disuruh ngambil barang yang ada di bawah jembatan. Yang sedikit tidak yang saya sendiri itu nggak tahu barang apa yang harus saya ambil di situ. Tapi dalam ngimpinya itu bilangnya gimana itu Pak Parmat? Intinya bisikin di telinga itu kayaknya, Pak tolong ambil saya Pak, kalau Bapak mau sukses gitu. Nah cuma kan nggak kepikiran macam-macam, cuma ya sering dihantui mimpi kayak gitu. Akhirnya saya buktikan dengan memberanikan diri masuk ke jembatan itu tadi. Cuma ya saya bingung apa yang harus saya ambil kan gitu. Bahkan waktu saya terjun ke sungai itu, tak pikir loh, sebenarnya apa yang suruh ngambil barang di sini itu cuma bekas sampah tok, ya ranting, ya bekas sampah minuman gitu, yang tersisa ya enak bekas bantal guling gitu. Ya memang ada sih Kang di situ yang agak menarik di pikiran saya. Ada boneka yang nggak terlalu bagus lah, cuma ya kayaknya masih bisa dipakai kalau untuk mainan. Nah, bonekanya itu boneka dari plastik, komplit dengan pakaiannya, bahkan ada rambutnya Kang. Yang zaman dulu kan ada boneka yang masih bisa kedap-kedip gitu kan, yang tangannya masih bisa dilipat-lipat gitu kan ada. Akhirnya itu yang saya bawa, tapi nggak ada kesan apa-apa. Kalau boneka itu yang nyuruh ngambil saya itu nggak ada pemikiran situ. Intinya tak ambil, tak bersihin ya, siapa tahu untuk bisa mainan anak saya di rumah kan gitu. Terus saya pun turun Kang, karena saking penasaran saya, ya saya turunilah jembatan itu gitu. Sungainya itu besar sekali Kang, bahkan ya dalamnya itu kurang lebih ada 8 meteran gitu. Akhirnya saya turun karena penasaran. Padahal di situ kayaknya kayak nggak ada apa-apa Kang. Ya banyak sih sampah-sampah bekas larut ke bawah air waktu banjir gitu. Memang banyak sampah di situ. Cuma sangat penasaran, saya cari apa sih sebenarnya yang terbawa sampai ke mimpi-mimpi suruh mencari di sini itu. Akhirnya saya cari terus. Cuma ya tak pikir nggak ada apa-apa Kang. Cuma bekas ranting kayu, bekas-bekas sampah minuman plastik gitu aja Kang yang ada. Nah, cuma di situ ada yang membuat saya agak tertarik Kang. Boneka Kang. Boneka itu boneka plastik ya komplit sih Kang. Kayak semacam bentuk bayi gitu memang bonekanya. Pakai rambut, ada rambutnya, ya pakai baju, ya yang bonekanya ada bisa dilipat-lipat gitu tangannya. Itu yang membuat menarik saya. Akhirnya tak ambil, tak bersihin, ya siapa tahu lah nanti dari rumah bisa buat mainan anak saya gitu. Setelah tak bersihin, tak bawa pulang lah Kang. Singkat cerita Kang, setelah
dari penemuan boneka itu kan tak taruh di atas lemari itu kan. Antara berselang 2 atau 3 hari, misteri-misteri itu mulai muncul Kang. Namanya ngejar kerupuk ya. Mungkinlah besaran yang saya dapatkan itu setiap per pelanggan itu antara 5.000 sampai 10.000. Karena apa? Setan yang saya kasihkan ke pelanggan itu per ikatnya itu cuma 150. Tadi kalau warung ngambil per Bungkus, ya? per bungkus itu 350 Kang. Pelanggan jualnya ke 5.000. Saya cuma pelanggan cuma dapat setan 150. Itu pun kalau warung atau toko-toko ngambil itu nggak sampai banyak Kang. Mungkin ya besaran uangnya kurang lebih 5.000 sampai 20.000 gitu. Nah itu saya jalani terus. Nah kalau itu bisa habis semua, mungkin ya lumayan Kang uangnya. Kalau nggak habis ya mungkin ya besarannya mungkin ya tambah berkurang lah pemasukannya gitu. Pak Parman ini ngajar kerupuk berapa satu bungkus dulu? Satu bungkusnya ke pelanggan itu 350 Kang. Rupiah. Jadi pengecer warung itu jualnya 500 rupiah gitu. Jadi setiap warung itu tak kasihkan satu bendel isinya kan 10, mungkin adanya lebih satu bungkus gitu supaya dapat insentifnya untuk warung gitu. Nah itu yang saya dapatkan itu kurang lebih ya dalam satu hari itu mungkin antara 100 sampai 150.000 itu Kang. Plus modal itulah. Iya, itu kalau habis semua gitu. Nah, setelah itu kejadiannya itu yang aneh itu bikin saya aneh. Waktu itu uang kan sudah tak masukkan ke kompek semua kan. Ya, setiap hari kan saya bawa tas lempangan gitu. Dari rumah itu saya hitung itu nggak ada Kang. Uang besaran uang yang tadinya pecahan 5.000, 10.000, kadangnya 20.000 itu nggak ada semua Kang. Itu berubah jadi seratusan ribu semua. Itu yang saya heran, yang jadi misteri sampai saat ini. Waktu itu kok bisa? Ini dari mana? Padahal saya itu nggak pernah namanya ada orang tukar gitu, nggak merasa menukarkan uang kan gitu. Jadi kok terjadi hal seperti ini itu berulang-ulang kali. Maksudnya gimana Pak Parman? Maksudnya itu uangnya berubah sendiri. Pak Parman dapat uang itu pecahan 5.000, 5.000, iya. Itu jadi 100 semua. Iya, jadi 100-an semua Bang. Yang puluhan ribu tadi nggak ada. Nggak ada. Itu yang saya heran. Itu yang terjadi itu sampai hingga membuat saya banyak uang lah kayak gitu. Setiap hari karena kejadiannya itu begitu terus gitu kejadiannya. Saya pun ya namanya orang agak-agak takut. Ya saya diam aja sudah Kang. Akhirnya berjalan itu sampai 2 tahun sampai saya bisa bangun rumah buat membesarkan usaha saya, mengembangkan usaha saya di kerupuk itu, bangun gudang, beli mobil gitu Kang, sampai bisa mempekerjakan orang kurang lebih 60 orang gitu Kang di situ saya. Tapi gini loh Pak Parman, yang tadi janggal di pikiran saya ya. Uang tadi kok bisa berubah sendiri Pak Parman? Saya juga kurang tahu Pak Kang. Kan waktu itu uangnya nggak ada lah 100 ribuan. Nggak ada, yang paling besar dari warung itu paling besar ini Kang ya. Itu 20.000 paling besar. Itu dimasukkan ke? Saya selalu masukkan ke dalam tas saya, kompek saya gitu. Jadi yang saya heran itu sampai saat ini gitu. Waktu Pak Parman membuka tasnya itu pas waktu pulang. Waktu pulang di rumah. Jadi kan biasa toh Kang.
Nah, setelah 1 harian keliling, nanti dari rumah baru kita hitung sama-sama dengan istri gitu. Dapat berapa? Dapat berapa, pemasukan berapa gitu. Waktu itu istri nggak tanya, kok uang 100 semua? Ya sempat tanya, tapi ya diam Kang. Diam gitu. Nggak berani nganu, takut nanti dikira apa-apa kan kalau terdengar sama orang-orang kan gitu. Nah, itu berjalan sampai kurang lebih 2 tahun ya, sampai bisa bangun perusahaan kerupuk itu tadi Kang. Bisa bangun rumah, bisa beli mobil itu. Nah, di saat itu nggak kepikiran macam-macam kalau ini buat apa-apa, itu nggak. Ya kita jalani dulu kehidupan yang seperti itu dulu itu. Jadi terus bekerja tiap harinya, bekerja terus rutinin kerupuk sampai suatu saat ketemu sama pelanggan, ketemu sama tukang sales snack Kang. Kebetulan kita lagi ngobrol nyantai di warung pelanggan gitu. Nah, sales ini nawarin, Pak, gimana kalau Bapak bisa nambah penghasilan lagi dengan menawarkan snack saya ini gitu. Ya nggak apa-apa, saya mau. Nah, untuk apa sih Kang, saya tolak kan nggak enak kan. Nah, berhubung ini juga sejalan dengan pemasaran kerupuk saya gitu. Jadi saya terima tawaran itu. Oh ya, untuk pertama sih nggak banyak-banyak Kang. Memang saya ambil cuma 5 dus waktu itu dari seller. Cuma dalam keadaan harus cash gitu. Ya tak cashin aja sama salesnya. Nggak apa-apa, saya cashin. Dalam hati saya, siapa tahu suatu saat saya bisa jadi agen snack ini juga kan gitu. Waktu itu Pak Parman sudah ketemu sales itu apa sudah mempunyai sesuatu perusahaan sendiri kerupuk itu? Apa Sudah. Tapi Pak Parman masih either sendiri? Masih tetap, karena memang saya itu tipe orang yang senang sambil kerja sambil jalan gitu loh, yang cari situasi gitu. Nggak senang orang yang hanya cukup diam aja di rumah gitu, memang senang kerja gitu. Jadi tetap meskipun saya punya usaha kerupuk, tetap saya pasarkan sendiri. Cuma kalau dulu kan pakai sepeda motor, waktu itu saya sudah pakai mobil dengan membawa 2 dagangan kerupuk sama snack-snack itu. Snack itu juga lumayan Kang, lumayan menambah penghasilan saya. Itu sampai lama, kurang lebih berjalan ya 3 tahunan lah Kang. Itu sangat sukses snack saya itu. Sukses sekali. Bahkan saya sampai bisa membuat gudang sendiri untuk menimbun tempat untuk menimbun snack-snack itu tadi. Karena waktu itu saya juga orderannya nggak sedikit Kang. Orderannya banyak, jadi ya harus tak buatkan gudang lagi ya, cukup lumayan besar Kang gudang itu. Nah, sekalian nambah pekerja lagi gitu. Itu pun sangat sukses Kang. Dengan berjalannya waktu itu sukses sekali itu snack itu. Akhirnya dengan modal yang sudah saya miliki waktu itu, saya kepingin menerapkan cita-cita saya waktu susah dulu Kang. Sekarang usaha kerupuk saya sudah jalan, snack saya sudah jalan. Saya kepingin memang waktu susah itu kepingin punya usaha penggilingan padi Kang. Alhamdulillah tercapai dan tak bangunkan penggilingan padi itu sampai dengan gudangnya dan tempat Kang, penjemurannya komplit lah itu. Alhamdulillah itu bisa terwujud. Memang cita-cita saya waktu susah itu Kang, jadi tak wujudkan. Cuma di situ saya sudah mulai tidak terjun ke lapangan lagi. Jadi keliling kerupuk sudah saya kasihkan ke anak buah saya lagi.
Begitu juga dengan snacknya. Dan saya hanya fokus di penggilingan itu tadi, Kang. Karena apa? Penggilingan padi itu nggak bisa ditinggal, Kang. Nggak bisa ditinggal karena pemikiran sama tenaga itu memang harus ada selalu di situ. Seiring berjalannya waktu, mungkin terlalu terlalu berat pemikiran saya, karena tenaga sama pemikiran saya itu sudah habis di situ. Jadi orang semakin banyak pekerjaan itu semakin banyak yang dipikir, Kang. Sampai-sampai ya lupa makan, jarang tidur, itu yang pasti gitu. Bahkan sampai suatu saat saya ketiduran, Kang, di pabrik penggilingan padi saya itu. Di situ saya sempat bermimpi. Mimpi itu seolah-olah memberitahu saya, sekarang saya minta makan. Karena Bapak sudah saya bantu kerjanya bisa sampai sukses kayak gini itu. Yang ngomong gitu perasaan saya itu kayak anak umur belasan tahun, Kang. Ya bajunya itu cuma saya pikir-pikir kayak boneka yang saya temukan itu, Kang. Gitu. Hingga terkejut saya terbangun, kan gitu. Tak berselang lama saya juga nerima telepon dari istri saya. Katanya istri saya, Bapak harus segera pulang karena anak kita sakit gitu. Ya sekalian pun saya langsung pulang dari rumah. Dari rumah istri saya ternyata sudah membawa anak saya ke rumah sakit, dianterin karyawan saya, Kang. Sempat di rumah itu saya nengok boneka itu, kan gitu. Sempat nengok, nggak berapa lama saya tertidur lagi, Kang, di situ. Di situ saya bermimpi lagi, Kang. Dalam mimpi itu seolah-olah tegas sekali bahwa saya harus kamu kasih makan, saya mau makan darah, gitu, Kang. Akhirnya ya saya terbangun, kayak berpikir, harus makan darah apa? Sedangkan anak saya sendiri sedang sakit juga, jadi pikiran saya tambah bingung di situ. Tak lama kemudian saya jemput anak saya ke rumah sakit, nemuin anak saya. Di situ dibilangin sama dokternya bahwa anak saya itu kena DBD, Kang. Di situ katanya dokter harus segera ditindak, kalau bisa secepatnya ditangani. Dokter juga sedang membutuhkan katanya untuk membelikan darah gitu untuk anak saya karena trombositnya sudah kurang gitu, Kang. Jadi harus ditambah darah gitu. Di situ saya berpikir lagi, Kang, dengan mengingat-ingat kata mimpi tadi. Jadi saya usahakan juga harus mendapatkan darah gitu. Cuma saya bingung kenapa ini saya harus mendapatkan darah dari mana gitu. Anak saya sakitnya itu semakin parah, Kang, harus segera ditindak memang. Jadi dokter juga langsung menyarankan Bapak harus menyiapkan darah 3 kantong kalau nggak salah dulu itu, Kang, yang dibutuhkan untuk awal mula. Itu dari situ kesempatan saya untuk mendapatkan darah juga, Kang. Ya sambil nelpon teman-teman yang bisa membantu saya,
gimana supaya gimana caranya agar saya itu bisa juga mendapatkan darah gitu. Tapi nggak tak bilangin untuk apa-apa, ini untuk anak saya gitu. Yes, waktu itu kan uang ada kan, jadi kan bisa saya kendalikan gitu. Akhirnya darah itu juga datang Kang, dan saya bawa satu kantong pulang ke rumah sengaja memang untuk tak kasihkan ke boneka itu tadi. Tapi ya apa mungkin kok boneka itu makan darah gitu, seraya percaya tidak percaya gitu Kang. Tapi saya nyatakan sendiri, saya buktikan sendiri itu. Saya bawa ke rumah, dari rumah darah itu tak kasih tak tuang ke mangkok stainless. Di situ, habis itu tak ambil bonekanya, tak letakkan di atas meja kantor saya Kang, tak dekatkan. Dengan sedikit was-was memang. Habis tak dekatkan ke boneka darahnya, saya keluar dengan tak kunci kantor saya gitu Kang. Tak berselang lama Kang, kurang lebih 30 menitan, saya kembali lagi, saya bukalah kantor itu. Memang benar Kang, boneka itu kayaknya yang mengambil yang makan darah itu. Nyatanya mangkok dalam darah itu habis, gak tersisa. Sama sekali gak tersisa. Di situ saya takut sekali. Apa iya ini benar-benar boneka ini makan darah kan gitu Kang, perasaan saya. Setelah itu boneka itu saya pegang Kang, tapi ya dengan keadaan gemetar, boneka itu jatuh ke lantai. Ternyata benar Kang, memang Kang. Setelah saya ambil dari lantai, keluar darah itu dari sela-sela mulutnya. Di situ saya agak takut memang. Oh berarti benar, selama ini memang boneka ini yang memang mau makan, minta makan gitu. Ya saya taruhkan lagi lah boneka itu, saya kembalikan lagi ke tempat asalnya gitu. Lalu ketemulah saya di rumah sakit dengan istri saya Kak. Di situ juga ada dokter. Alhamdulillah kata dokter, anak bapak sudah melewati masa kritis. Di situ saya bersyukur banget Kang. Alhamdulillah berarti ada kepulihan untuk anak saya. Berserang 3 hari anak saya semakin membaik Kang. Alhamdulillah badannya juga sudah mulai bisa digerak-gerakkan. Ada kesehatan lah di situ. Hingga di waktu ke-7 harinya dokter memutuskan anak bapak bisa untuk dibawa pulang gitu. Singkat cerita, setelah anak saya sehat, saya bawa pulang ke rumah. Di situ saya dengan istri saya tak panggil istri saya. Dek, di sini dulu saya mau cerita sama kamu, tak bilang gitu ke istri saya. Ada apa Mas? Di sini saya cerita, tapi sampean dengar dulu, jangan langsung kaget. Sebenarnya waktu itu saya sempat ada kejadian aneh di rumah ini. Kejadian aneh apa Mas? Jadi kejadian itu saya itu sempat ngasih makan darah kepada boneka ini. Karena apa? Beberapa hari yang lalu saya berturut-turut bermimpi suruh ngasih makan. Lah mintanya boneka itu suruh ngasih makan darah gitu. Saya cerita ke istri saya gitu. Di situ istri saya ya sempat bingung, ya kaget juga. Cuma dengan kebesaran hati istri saya, di situ sempat menyarankan bahkan istri saya, kalau gitu gini Mas, saya punya kenalan Ustadz, Mbak ya sekali-sekali kita sowan ke sana, siapa tahu dapat petunjuk dari sana gitu, supaya keluarga kita itu tidak ada terjadi
masalah apa-apa gitu. Saya turutin, Kang. Jadi waktu itu saya sempat dipertemukan dengan seorang ustadz oleh istri saya. Di situ saya cerita, Kang, ke ustadz itu. Saya ceritakan mulai kejadian awal sampai terjadinya saya kasih makan darah sama boneka itu, Kang. Nggak ada yang saya tutup-tutupi kepada ustadz itu. Di situ ustadz memberikan nasihat kepada saya. Ya, insya Allah saya akan bantu. Cuma saya nggak sendiri. Nah, kalau bisa nanti sampean dengan saya berkunjung ke rumah kiai atau guru saya ke pondoknya gitu. Ya, saya turutin, Kang. Nah, setelah itu ya saya diajak sama ustadz ke rumahnya Pak Yai di pondokan itu bersama istri saya. Nah, cuma di waktu itu karena memang mungkin acaranya Pak Yai terlalu padat, jadi Pak Yai itu gak bisa menemui. Nah, kalau bisa ya besok kembali lagi ke sini itu. Nah, akhirnya, Kang, saya juga kembali bersama Pak Ustadz itu ke rumahnya Pak Yai. Nah, di situ di rumah Pak Yai saya dibilangin, Mas, untuk sementara memang Masnya harus sabar dulu. Jangan berpikiran yang macam-macam dulu. Yang penting tenangkan keluarga sampean supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Di situ juga saya ceritakan semua keluh kesah saya, masalah-masalah dalam keluarga saya ke Pak Yai itu. Nah, Pak Yai bisa bantu, cuma nanti nggak di situ, Kang. Dia mau berkunjung ke rumah saya gitu. Nah, dengan senang hati saya terima itu. Akhirnya selang beberapa hari Pak Yai bersama Pak Ustadz itu datanglah ke rumah. Di situ, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Ustadz sudah datang. Iya, bersama Kiai. Akhirnya saya terima. Cuma yang Pak Yainya itu gak mau masuk ke rumah saya, Kang. Benar-benar gak mau masuk. Saya persilakan suruh masuk, katanya gak mau masuk. Ya sudah, saya gak usah masuk, di luar saja. Gak apa-apa, sampai di dalam juga gak apa-apa. Saya tak di luar gitu. Ya, saya bertanya-tanya, Kang, kenapa Pak Yai kok gak mau masuk ke rumah saya gitu. Nggak lama, Kang, Pak Yai itu di rumah. Cuma sebentar, sebatas melihat keadaan rumah saya. Nah, setelah itu beliau sama Pak Ustadz pulang lagi lah ke pondokan. Saya juga ya agak-agak enak, kan. Akhirnya saya ngepel lah ke Pak Ustadz gitu. Pak, sebenarnya kenapa Pak Yai tadi gak mau masuk, Pak Ustadz? Saya bilang gitu. Nggak apa-apa, Pak Parman yang tenang saja. Pak Yai tadi cuma sebatas ingin mengetahui gimana keadaan rumahnya Pak Parman, kayak gitu. Oh, saya sampai kepikiran, Pak Ustadz. Jadi saya berasa gak enak hati dengan beliau. Saya bilang gitu. Akhirnya malamnya kalau gak salah, Pak Ustadz mengabari saya lagi, Bapak Parman, kalau bisa Bapak Parman bersama istri sekarang sowan ke rumahnya Pak Yai, katanya gitu. Oh iya Pak, iya Pak Ustadz, saya bilang gitu. Ya kurang lebih jam 7:30 lah, saya berangkat lah sama istri saya ke rumahnya Pak Ustadz, lalu menuju ke rumahnya Pak Yai di situ. Di situ saya diberi nasihat, ditutur, katanya. Pak Yai itu begini, maaf Pak Parman, saya sengaja nggak bisa masuk ke rumahnya Pak Parman karena auranya rumah Pak Parman itu sudah terlalu
terlalu apa namanya, terlalu panas kayak gitu, banyak hal negatif di sana. Nah, jadi kalau bisa Pak Parman segera memusnahkan boneka itu tadi. Nah, saya pun bertanya, bagaimana Pak Yai? Nah, besok kalau bisa boneka itu sampai bawa ke sini, kita sama-sama menuju ke dekat pesisir, gitu katanya Pak Yai. Nah, perlengkapannya apa aja Pak Yai? Kalau itu nanti saya yang mempersiapkan. Yang penting Pak Parman sudah siap dengan boneka itu, membawa ke sini aja bersama istri. Oh iya Pak Yai. Paginya saya bawalah boneka itu Kang Odeng ke rumahnya Pak Yai. Dengan Pak Yai membawa 3 santrinya, 4 bersama Pak Ustadz, satu rombongan dengan saya, satu mobil, pergilah ke pantai selatan. Gitu. Dari sana Pak Yai itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya bersama santrinya, dengan pertama menggelar sajadah. Menggelar sajadah itu untuk meletakkan apa namanya, boneka itu tadi Kang Odeng di atas sajadah. Akhirnya dikelilingi sama santrinya. Di situ boneka diletakkan di atas sajadah, Pak Yainya menyiramkan bensin di boneka itu, gitu. Akhirnya dibakarlah boneka itu. Cuma yang membuat saya takut, Deng. Boneka itu kalau misalkan boneka biasa saja, otomatis kalau dibakar kan hanya diam. Nah, itu enggak, Deng. Itu bergerak sendiri gitu, seolah-olah kayak hidup gitu boneka itu. Saya takut, terus terang saya takut. Tapi katanya Pak Yai, sudah, yang tenang saja. Semoga dengan hal ini sampean bersama keluarga tidak akan terjadi apa-apa lagi. Itu katanya Pak Yai. Nggih Pak Yai, saja gitu. Tak berselang lama boneka pun itu ya terbakar habis, dengan habisnya boneka itu tinggal sisa abunya, Pak Deng. Nah, abunya itu dimasukkan ke dalam kendi sama Pak Ustadz tadi. Dimasukkan kendi, setelah itu dibungkus kain kafan putih, ya diikat rapi seperti tali-tali mayat gitu, Pak Deng. Akhirnya dilarunglah ke laut gitu. Nah, dari situ perasaan sudah mulai lega, Pak Deng. Dari situ, alhamdulillah. Semoga setelah kejadian ini nggak akan terjadi hal-hal yang nggak kami inginkan lagi. Dalam hati saya bicara gitu. Seiring berjalannya waktu, Kang, sehabis kejadian itu kurang lebih berjalan 3 bulan, usaha saya mengalami penurunan, Kang. Dari yang usaha kerupuk itu sama snack itu yang banyak minyak, omsetnya semakin turun. Begitu juga dengan penggilingan padi, yang mana beras-beras itu yang banyak dihutang sama agen-agen besar. Pokoknya ya semakin menurun pokoknya, Kang. Itu kurang lebih berjalan sampai 1 tahun, Kang. Semakin menurun, sehingga kan modal kita juga kan menipis, Kang. Jadi nggak mau kita juga harus cari sabetan lain supaya usaha kita ini tetap jalan. Akhirnya ingin pinjam ke mitra-mitra gitu. Itu pun ya
sempat gak berjalan Kang. Kok semakin lama pokoknya semakin turun gitu. Hutang semakin gak bisa bayar, tagihan gak bisa diambil gitu. Bahkan usaha snack saya itu sampai diberhentikan dari bos besarnya Kang. Diberhentikan pengirimannya karena apa? Saking lamanya nggak laku, akhirnya kan sudah kadaluarsa gitu. Jadi ya terpaksa buanglah snack-snack itu, akhirnya berhenti di situ. Bahkan kerupuknya juga begitu Kang, nggak berjalan sama sekali. Di situ sudah mulai bingung. Dengan satu jalan lagi, yes, apa yang kita miliki ya kita jual. Seperti mobil kita jual untuk menjalankan usaha lagi, siapa tahu bisa berkembang lagi. Semua pokoknya kita jual Kang, supaya tetap usaha kita itu bisa berjalan. Tidak berjalan juga Kang, itu 2 tahun itu nggak berjalan Kang. Akhirnya dengan jalan terakhir yang kita punyai cuma sertifikat Kang, ya terpaksalah sertifikat kita itu kita ajukan ke bank. Di situ ya sempat bisa nyetori lah 1 tahun. Tapi setelah itu ya tetap gak bisa lagi Kang, karena apa, usaha kita ya benar-benar kolab lah, sudah nggak bisa diterusin lagi. Banyak-banyak bos-bos yang menghilang, hutang beras banyak yang nggak bayar, bahkan sampai ratusan juta Kang kalau dihitung, bahkan sampai miliaran itu nggak bisa bayar. Terpaksa ya kita harus ajukan sertifikat ini ke bank gitu. Dari situ juga ya saya juga ya sering konsultasi ke kiai. Pak Yai, kenapa setelah kejadian dulu itu kok usaha semakin turun, kolab gitu. Katanya Pak Yai bilang, yang sabar Mas, masalah harta bisa dicari, yang ikhlas, daripada nanti ada hal-hal sesuatu yang akan terjadi ke keluarga sampean. Jadi biarkan, kalau harta itu biarkan hilang nggak apa-apa, harta kan bisa dicari. Tapi kalau keluarganya sampean, lebih baik ya ikhlaskan sajalah kalau harta. Nah, di situ saya tenang Pak, Kang Oteng. Akhirnya ya usaha itu sudah agak berjalan, bahkan ya pabrik snacknya itu sudah sampai macet total. Bahkan penggilingan padi pun ya sampai macet total. Akhirnya nggak bisa bayar bank, semua disitalah Pak. Disitalah sama bank itu semua pabrik saya itu kan. Sampai juga rumah-rumah saya juga itu disita sama bank karena sudah nggak mampu untuk membayar bank itu kan. Ya, katanya ya itulah sekelas cerita saya Kang, pengalaman saya. Masya Allah. Tapi Pak Parman ini masih usaha kerupuk, kok banyak kerupuk di sini ya? Alhamdulillah masih Kang. Kerupuk mentah ya? Nah ini memang saya produksi mulai dari nol lagi Kang. Ya lebih baik tetap berjuang lah daripada tidak sama sekali. Jadi ya sisa tempat satu ini Kang yang tak jadikan tempat usaha. Nah, meskipun kalau dulu sempat menafkahi 60 karyawan, nah sekarang ya alhamdulillah masih punya 1 aja Kang. Gitu. Ini kerupuk ini bikin sendiri ya? Bikin sendiri, produksi sendiri Kang. Kalau dulu kan prosesnya kita beli, kita goreng kan gitu. Tapi kalau sekarang kan kita proses yang mentahan aja Kang, bahan bakunya saja kita proses gitu. Jadi masih belum matang. Gitu. Jadi jual kerupuknya mentah sekarang? Mentah iya sekarang gitu. Masya Allah, Pak Parman ini pernah jadi orang tersukses ya? Alhamdulillah. Sekarang ini titik kembali lagi ke titik nol lagi, iya Alhamdulillah. Yang penting keluarga keadaan sehat semua Pak. Amin, amin. Itu emang apa ya, kalau menurut saya itu
roda kehidupan itu pasti berputar. Iya Kang, iya, Kadangkala kita di atas, kadangkala di bawah. iya. Yang penting kita itu harus banyak syukur. Apa yang diberikan Allah sama kita, Iya Kang, kita syukurin aja Pak Parman ya. iya, Ya itulah sobat kisah dari narasumber kita yang pernah mengalami sesuatu yang mistis, yang susah dicerna untuk akal kita. Karena sesuatu gaib itu kalau dicerna pakai akal nggak akan nyampe lah menurut saya. iya. Ya kayak gitulah. Ya terima kasih Pak Parman Sama-sama, sudah Kang. mau menceritakan di channel kita. Saya sendiri sebagai Kang Odeng, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.